Perempuan asal Medan, Sumatera Utara yang juga merupakan seorang selebgram tewas usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Beji Timur, Beji, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Saat ini polisi meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik. Kasus meninggalnya seorang perempuan berinisial EN asal Medan, Sumatera Utara usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Beji Timur, Depok menjadi viral. EN menjalani sedot lemak pada bagian lengan kiri dan kanan. Namun, diduga setelah menjalani sedot lemak, perempuan muda ini tewas setelah sempat dirawat pada 22 Juli lalu. Satreskrim Polres Metro Depok sudah mendatangi klinik kecantikan tempat korban menjalani prosedur sedot lemak dan meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik, yakni dokter yang melakukan penindakan saat itu serta pemilik klinik. Dari pemeriksaan diketahui saat itu treatment berlangsung dengan melibatkan 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Di salah satu klinik yang ada di Beji, Kota Depok, kami juga mendapat informasi melalui media sosial, dan sampai saat ini dari pihak korban belum ada yang membuat laporan secara resmi ke kami. Namun terkait dengan info tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dan pemirsa, meski belum ada laporan keluarga, polisi tetap akan melakukan penyelidikan kasus meninggalnya pasien klinik kecantikan WSJ di Depok, Jawa Barat. Polres Metro Depok sudah mendatangi TKP dan meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Suad D. Jumbai menyatakan sebelumnya juga sudah pernah terjadi kasus di klinik yang sama, yaitu pada tahun 2023 lalu. Tahun lalu, pasien klinik melapor ke polisi karena mengalami lebam di area lengan usai menjalani sedot lemak. Kasus ketika itu berakhir dengan restoratif justice. Kakak dari Ella Nanda Sari Hasibuan, Okta Vivilia, terkejut mendengar kabar adiknya meninggal dunia usai menjalani operasi sedot lemak. Keluarga pun menuntut agar pihak klinik kecantikan WSJ Beauty di Depok terbuka dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian korban. Ella Nanda Sari Hasibuan, warga Jalan Abadi, Komplek Permata Abadi, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, diduga meninggal dunia akibat malapraktik setelah menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan WSJ Beauty di Beji Timur, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Kakak korban, Okta Vivilia, tak menyangka saat menerima kabar yang mengejutkan tersebut. Okta pun menaruh curiga karena sebelum menjalani operasi korban dalam kondisi sehat dan masih berbalas pesan dengannya maupun rekan-rekannya di kota Medan. Kematian adiknya pertama kali diketahui oleh teman adiknya bernama Fani yang menerima kabar Ella telah meninggal dunia dari sopir mobil rental yang disewanya. Kakak korban pun menuntut agar pihak klinik menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian Ella. Jika klinik kecantikan WSJ Beauty tak kunjung memberikan penjelasan, maka keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak polisi di Depok. Dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Nah sampai sana juga jenazah juga tidak dibuka lagi, hanya nampak di atas mukanya aja. Nah gitu. Jadi kita nggak tahu apa penyebab kematiannya kenapa. Jadi kita mau tahu itu. Gitu. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Waktu dia masuk, dia datang, kan pasti ada rekaman CCTV di sana. Nah, jadi itu yang mau kita klinik itu harus menjelaskan untuk itu. Gitu. Kalau nggak pun ya kita bawa ke jalur hukum lah. Sebelumnya, Ella berangkat dari kota Medan menuju ke klinik WSJ Beauty di Depok untuk operasi sedot lemak pada Senin 22 Juli 2024 lalu. Ella menjalani operasi sedot lemak di bagian tangan kanan dan kirinya dan dikabarkan telah meninggal dunia saat tiba di RSU Margonda. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, saat ini kita telah bersama Kapolres Metro Depok, Jawa Barat dengan Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang, Pak Arya. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Arya, apa perkembangan dari pemeriksaan yang telah dilakukan kepada 2 orang yang merupakan orang dan dokter dan juga merupakan perawat ya, ataupun pegawai dari klinik WSJ Beauty di Depok tersebut, Pak Arya? Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa kejadian ini kita ketahui dari media sosial beberapa hari yang lalu. Seterusnya kita juga mengetahui bahwa kejadian aslinya ini kan tanggal 22 Juli. Sehingga kita meminta keterangan atau menginterogasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab pada saat itu, yaitu dokternya dan salah satu saksi. Nah, dari keterangan dokter memang dinyatakan bahwa telah dilakukan tindakan seberat lemak terhadap korban pada saat itu, namun bermasalah pada saat tindakannya, sehingga dibawa ke rumah sakit terdekat dari klinik yang saat itu didatangi oleh korban. Kita datang ke sana, ternyata korban juga sudah meninggal dunia. Nah, ini kita melakukan pengumpulan alat bukti dulu dari keterangan-keterangan saksi yang kita minta, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah pidananya ada atau tidak, lalu akan kita tindak lanjuti apabila ada ke tingkat penyidikan. Baik, Pak Arya dan pemirsa, kita sama-sama akan menyimak pernyataan dari Ricardo Siahaan selaku kuasa hukum WSJ Beauty Clinic yang telah angkat bicara mengenai kasus ini. Kita simak bersama pemirsa. Sama keluarga kita ngobrol, kita jelaskan kronologinya. Terus ya karena kebetulan juga Ibu Ella ini ada ya anak kecil lah yang masih sekolah gitu. Sebenarnya setelah kita menjelaskan sih ya keluarga sih kalau dibilang keberatan nggak ada, karena memang apa yang kita ceritakan sama keluarga nggak ada yang kita tutupi. Nah, tapi bahkan keluarga juga mengucapkan ya terima kasih Pak, jenazahnya udah diantarkan. Ya kita juga beranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya nggak seperti ini. Ya kita juga jadi istilahnya dari ya keluarga ya di situ ya baiklah, tidak ada apa-apa gitu. Artinya sudah clear dari pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga kita udah clear, karena pihak keluarga cuman mengatakan ke kita untuk anaknya lah diperhatikan. Karena kebetulan anaknya ini kan masih sekolah, dan kita juga dari pihak klinik sudah mengiyakan lah untuk kebutuhan. Dan pemirsa, Pak Arya juga kita sama-sama sudah banyak kuasa hukum klinik WSJ mengindikasikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan pihak keluarga korban. Sampai dengan saat ini dari pihak kepolisian sendiri, bagaimana menerimanya? Apakah sudah ada pernyataan damai dari kedua belah pihak, Pak Arya? Jadi yang pertama harus saya sampaikan adalah bahwa kejadian ini, kalaupun nanti ada tindak pidananya, ini bukan delik aduan. Jadi kali itu memang tidak ada laporan dari pihak korban. Ini tetap akan kita tindak lanjuti, kita akan tetap selidiki. Nanti kita lihat apakah ada tindak pidananya atau tidak. Saya rasa itu, Mbak. Ya. Artinya sampai dengan saat ini dari pihak kepolisian sendiri masih akan terus melakukan penyelidikan atas kasus ini ya Pak? Iya betul, kita masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Walaupun tidak ada laporan, tapi karena memang kondisinya juga di media sosial juga sudah viral, ya, kita akan menyelidiki apakah dokternya yang melakukan tindakan itu mempunyai kapabilitas dalam melakukan tindakan tersebut. Terus kita juga akan cek apakah tempatnya juga mendapatkan izin sesuai dengan tindakan-tindakan dokter yang di tempat tersebut. Soal bahwa dari pihak klinik sudah melakukan upaya-upaya pendekatan itu kita serahkan kepada kedua belah pihak, tetapi apabila ini ada tindak pidana tentu akan kita tindak lanjuti dengan maksud memberikan efek deteran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini dan juga mencegah agar ini tidak terjadi dan terulang kembali.
Baik, terima kasih Pak Arya Perdana atas waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak.